aku nggak bisa pastikan. Kadang-kadang bisa rusak dalam 1 bulan, kadang-kadang 2 minggu pun bisa rusak. Tapi kadangkala pelanggan sendiri yang ngomong, Bu Rudi tak simpen sampai 3 bulan, 4 bulan enggak apa-apa. Tak bawa di Belanda sampai 7 bulan enggak apa-apa. Itu pelanggan sendiri yang ngomong. Tapi aku nggak bisa ngomong. Ini harus 7 bulan, 6 bulan. Aku sampai hari ini nggak jamin seperti itu. Berarti tergantung bagaimana kita menyimpannya, Bu, Menyimpannya, soalnya ini masih tradisional lah. Aku nggak menjual kepinteran, jual tenaga. Karena aku kan sekolah sampai kelas 3 SD. Oh, sekolah sampai kelas 3 SD, Bu? 3 SD, jadi aku nggak pengalaman masalah sekolah tuh nggak ngerti. Kalau cari uang aku ngerti. Nah, terbukti ini ya salah satunya ya. Halo kawan kapal, senang sekali hari ini. Perkenalkan, namaku Garnis. Hari ini kita akan membongkar kisah hidup dari salah satu tokoh legendaris kuliner di Surabaya. Dan harapannya semoga bisa menjadi inspirasi bagi kawan kapal semua. Oke, hari ini kita kedatangan salah satu ibu sambal nih, katanya ibu sambal Indonesia yang sudah terkenal di mana-mana, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk Ibu Rudi. Ya, halo Ibu, apa kabar? Gimana Bu, sehat ya Bu ya? Baik, saya Ibu Rudi. Halo kawan kapal, kenalkan saya Ibu Rudi. Oke Bu, senang sekali Bu akhirnya bisa mengundang Bu Rudi ke sini karena kawan kapal sendiri tuh sebenarnya sudah lama Bu. Kan kita kan live cooking demo tuh ya Bu ya, terus kadang tuh di komentarnya tuh sering kayak ngomong, ayo panggil siapa dong, panggil siapa bintang tamu, Bu Rudi, Bu Rudi, Bu Rudi. Soalnya seneng banget sama sambalnya, apalagi kan yang spesialnya kan sambalnya, sampai dijulukin Ibu Sambal Indonesia. Ya kan, makanya sekarang Garam Cap Kapal mengundang Bu Rudi, spesial banget hari ini ya. Terima kasih. Iya. Oke Bu, gimana Bu tadi perjalanannya Bu ke sini? Lancar ya Bu ya? Lancar, Sabtu biasa hari lancar ya Bu ya? Sabtu ya, nggak sampai setengah jam udah nyampe sini. Nggak langsung sampai Tepat sini waktu. ya? Tapi susah nggak Bu? Maksudnya nyampe sini, ini kan memang kita di dalam mall ya Bu ya, marketing launch-nya ya. Waktu ke sini tuh kayak susah gitu nggak Bu nyari tempatnya? Enggak, gampang ya? kok, gampang sekali, Gampang, ya? gampang. Melihat suasana di launch-nya gimana Bu, pertama kali? Pertama masuk kok gelap ya, tapi setelah lihat counternya ini garam kapal, Marketing wah launch-nya ya. bagus sekali. Bagus ya Bu ya, nyaman ya Bu ya. Bagus. Iya, seharusnya dari dulu sih Bu kita ngundang Bu Rudi ya Bu ya ke sini ya. Tapi jangan khawatir kawan kapal karena nanti kita akan masak sama Bu Rudi juga ya di live cooking demo gitu. Oke Bu, mungkin Garnis sendiri ini tuh pengen tahu sekarang kesibukannya Bu Rudi sehari-hari gimana, apalagi sekarang kan Bu Rudi bisnisnya sudah makin berkembang ya Bu ya, sudah makin maju sekali gitu. Mungkin bisa ceritakan Bu. Memang ya, secara pekerjaan untuk hari-hari, soalnya kan aku menjual produk yang setiap hari harus baru. Ya. Misalkan kayak sambal goreng, lodeh itu kan mesti tiap hari baru. Jadi aku tiap hari, tiap pagi mesti terjun sampai hari ini. Berarti Ibu masih aktif di depotnya ya Bu ya? Pasti tiap hari aktif. Tapi bener kawan kapal, waktu itu saya pernah datang kan ke depot Bu yang pusatnya, datang gini baru masuk, kok kayak familiar ya. Kayak soalnya saya memang kan baru pertama kali nih ketemu Bu Rudi kan. Tapi Bu Rudi ini kan sudah terkenal di mana-mana kan. Wajahnya sudah terpampang nyata kan Bu ya. Jadi pas saya lihat langsung ini Bu Rudi nih pasti. Langsung saya samperin kan ya Bu ya. Bu Rudinya itu lagi apa? Ituin daun pisang. Daun pisang, yang belum ya? dikerjakan yang Rudi yang kerjakan. Tak lihat aku pasti kerjakan. Dari habis dari sini ke sini, habis ini dari ke sini, itu kesibukanku tiap hari, tiap pagi seperti itu. Padahal karyawannya banyak di situ Bu. Karyawan banyak. Tapi karena aku ini mencintai pekerjaanku. Seperti hari ini, kamu undang aku ya. Tapi jam 6 pagi aku sudah ke depot. Beres-beresin dulu, baru aku ke sini.
gitu. Jadi nggak bisa aku cuma langsung berangkat. Jadi ini Bangun dari mungkin jam berapa baju ini bau bau gorengan sedikit, padahal dari rumah mandi Berarti ke depot sudah pakai baju gini, Bu? Sudah dandan cantik itu udah, Bu? Ya mungkin ini ada bau lodes sedikit-sedikit. Gak apa-apa, tapi masih tetap cetar membahana kok, Bu. Ya itu memang suatu pekerjaan yang menyenangkan Yang ya. dicintai juga. Aku mencintai sekali pekerjaan pekerjaannya, ini. apa yang dilakukan. Sampai makanya sekarang dari awal, sekarang kalau kita lihat sudah buka tempat baru ya, Bu ya. Ya, Kampus memang, oleh-oleh dan itu jauh lebih besar lagi lebih kan besar, ya, Bu ya. tapi tetap yang kecil tak perhatikan terus sampai hari ini. Dan ramai, masih ramai, ya kan, Bu? Ya pasti ramai. Pagi berarti orang ramai datang untuk sarapan. Sarapan. Siangnya makan siang, ya kan, Bu? Tempatku Malamnya juga. Tempatku nggak ada jam makan. Gak ada jam makan? Nggak ada, dari pagi sampai tutup. Tetap Rame ada orang terus. makan. Yes, tapi bener kawan kapal. Soalnya saya sendiri itu salah satu pengunjungnya juga, Bu, di Iya, Depot Burudi, dan pasti datangnya kan kalau cabang di Surabaya sendiri ada banyak ya, Bu ya. Ada 5 ya? 6 Oh, ada 6 sekarang. Itu di mana aja tuh, Bu? di Kupang Indah, Anjasmara, Gresik, PGS, Pasar Atom, Dharma Husada. Dharma Husada. Ini bakalan mungkin buka di Perak. Oh, kita doakan ya kawan Ya. kapal ya. Semoga lancar ya, Bu Ya, ya. Untuk semua amin. Terima rencananya. kasih. Ya, Oke, memang orang bisnis kepingin besar ya. Betul, Bu. Tapi ya dengan semangat. Betul. Dan bisnis pun kan harus ambil resiko juga ya, Bu ya. Harus Ya. berani melangkah. Berani melangkah. Ya kan. Buktinya sekarang bisa tercipta beberapa produk ini ya, Bu ya. Ya, memang. Andalannya dari Depot Burudi sendiri itu kan katanya sambal. Ya, memang Sambalnya. sambal yang pertama yang kuning. Yang kuning, sambal bawangnya. Sambal bawang. Heeh. Ini kan gara-gara Pak Rudi mancing. Gara-gara mancing. Iya, Pak Rudi mancing mendapat ikan, dan sebelum aku jualan ini ya, produk ini, Pak Rudi mancing, dapat ikan, nyampe rumah dibakar, digoreng, sisa udang digoreng, kita buat sambal ini. Terus tercipta Tercipta sambal-sambal yang sambal lain ya. Terus rencana punya ide jual nasi udang. Oh gitu. Belum tercipta sambal botol, belum. Oh belum? Belum. Berarti awal mulanya, Bu, kita mundur ke belakang banget ya, Bu ya. Awal mula benar-benar Bu Rudi ini menciptakan hidangan-hidangan yang memang digemari sama orang Indonesia. Bahkan Ya sama sambal luar negeri toh. juga, sambal. Kebanyakan orang Indonesia kan pokoknya mangan Sambal. Sambal. Nasi pakai nasi, ayam pakai sambal, Sambal penyetan, semua. bakso sambal. Ya kan Sambal. apapun dituin sambal. Apalagi aku penggemar sambal. Oh gitu. Dari kecil. Dari kecil. Karena aku kan orang desa. Oh, Ibu asalnya mana, Bu? Aku lahir di Madiun. Orang Madiun. Tahun 53. 65 kan kota Madiun sangat parah waktu itu. Jadi makan boro-boro pakai ayam. Sambel. Sambal nasi. Pasti ada. Nasi, sambel, nasi, tempe, kerupuk, iwak asin, gitu ya. kerupuk, Enak kerupuk itu, yang Bu. murah itu. Kerupuk apa kerupuk Jadi bawang itu biasanya. lidahku ini sudah 60 tahun yang lalu tetap sambel sampai hari ini. Jadi makan tanpa sambel nggak bisa enak aku. Cuma memang lidahnya orang Indonesia tuh sukanya sambel ya, Bu ya. Iya, memang benar. Iya, iya, iya. Cuman awal mulanya Ibu itu dari Pak Rudi mancing, terus di rumah dimasak untuk keluarga. Untuk teman-teman. Oh, malah untuk teman-teman. Iya, teman-teman Dibagi-bagiin dipanggil toh. Kan Pak Rudi kalau mancing kan dapat banyak. Itu Satu box gitu. oke. Siapa yang mau makan? Panggil teman-teman. Kita kayak lesehan Pesta, gitu gitu ya. makan. Wih, makannya semangat banget. Terus lama-lama punya ide jualan nasi udang. Oke. Belum tercipta sambal ini, Belum. tapi ini pelanggan selalu ngomong mau beli sambelnya Bu Rudi, mau beli sambelnya gitu. Tapi kalau waktu itu untuk sekedar dimakan di rumah bolehlah ya. Tapi kalau mau dibawa kemana-mana kan aku nggak bisa jual. Iya, Kan iya. udah dicedok Iya, iya, itu iya, kan iya. nggak bisa
steril lah ya. Betul. Lama-lama karena banyak penggemar membuat satu resep khusus untuk di packaging ini. Asalnya juga bukan botol yang gini, botol asal-asalan lah. Orang beli ya kasih ya botol gitu. Karena kan memang kan buat sebenarnya untuk pribadi ya Bu ya. Makan-makan sendiri. Iya, itu enggak karena, apa-apa. Karena digemari sama orang-orang jadinya ya dijual. Dijual dengan ditempatin botol. Tapi dulu nggak ada ini aluminium nggak ada. Ini kan baru-baru ini tambah lama kan anak-anak yang salah satu bentuk inovasi ya Bu. Anak-anak yang lebih ngerti ya. Jadi lebih bagus lah dari dulu. Dari dulu. Tapi ini ketahannya berapa lama Bu kalau boleh tahu? Gini ya, aku nggak bisa pastikan. Kadang-kadang bisa rusak dalam 1 bulan. Kadang-kadang 2 minggu pun bisa rusak. Tapi kadangkala pelanggan sendiri yang ngomong. Bu Rudi tak simpen sampai 3 bulan, 4 bulan enggak apa-apa. Tak bawa di Belanda sampai 7 bulan enggak apa-apa. Itu pelanggan sendiri yang ngomong. Tapi aku nggak bisa ngomong. Ini harus 7 bulan, 6 bulan. Aku sampai hari ini nggak jamin seperti itu. Berarti tergantung bagaimana kita menyimpannya. Menyimpannya, Bu, ya? Soalnya ini masih tradisional lah. Okay. Terus terang aku belum mengerti. Sampai dibuat 1 tahun tuh gimana aku belum mengerti. Mungkin kalau misalkan kita setelah dibuka taruh di kulkas lebih lebih aman masalah, ya, Bu, aman ya. Takutnya nggak apa-apa. Ini memang sudah steril. Tapi kalau dibuka menurut yang lebih pinter dari aku itu bisa bakteri bisa masuk. Ya, karena kedapat udara juga. Iya, gitu loh. Jadi sementara ini aku juga belum berani ngelepas sembarang sambal. Kalau untuk pribadi, misalkan orang mau bawa ke Amerika, ke Mekah, nggak masalah. Kan bawa. Kalau aku suruh kirim 1 kontainer, masih angkat tangan. Belum ada jaminan soalnya Bu. Saya enggak jamin. Saya juga enggak kepingin produk saya rusak. Rusak ya. Tadi kan Ibu sempat ceritanya Bu, masih dalam olahan tradisional. Tradisional maksudnya gimana Bu? Maksudnya apakah memang masih ngulek-ngulek sendiri? Nguleknya enggak toh. Ngulek enggak? Terus apa Bu? 1 hari 300 kilo, masuk mau ngulek. Oh 300 kilo Bu. Sekarang memang pakai mesin, tapi mesin itu kebetulan Pak Rudi orang teknisi gitu loh. Jadi dibongkar, dibuat seperti ulekan. Oh gitu. Kalau di jus pakai mesin kan hancur ya Bu ya? Hancur, terlalu lembut kan nggak enak. Menurut nggak ada ciri khasnya dari sambal itu ya Bu ya? Jadi harus dibuat agak kasar-kasar gitu, seperti ulekan gitu ya. Kebetulan Pak Rudi bisa membuat seperti itu bisa. Ini kan Ibu produknya ini sudah dari tahun 1995 ya Bu ya. Nah awal mulanya ini kan karena Ibu iseng-iseng ngasih ke teman-teman, terus akhirnya Ibu jualan, jadikan ini sebagai bisnis. Tapi kenapa kok namanya Bu Rudi untuk mereknya? Sambal ini mestinya belum tahun 95. Tahun berapa? 95 itu aku masih berjualan nasi pecel. Nasi pecel. Soalnya aku orang Madiun, kesukaanku pecel. Tiap hari bangun tidur orang Madiun pasti pecel. Sarapan pecel. Nggak mungkin cari nasi campur, nasi rawon, nggak ada Madiun. Pasti pecel larinya. Ikan pun paling tahu tempe, pecel, kering tempe ya. Nah, aku punya ide jualan nasi pecel. Nah, nasi pecel maksud dinamai nasi pecel Ciklan, kan nggak cocok. Kebetulan nama suamiku Rudi, wis digawe nasi pecel Bu Rudi ya. Jadi spontan gitu loh, nggak ada rencana. Nggak ada rencana kan, aku sebelum jual nasi pecel kan aku pengusaha sepatu di Pasar Turi. Jadi di Pasar Turi. Iseng-iseng. Berarti Ibu dari Madiun terus pindah ke Surabaya, udah cukup lama juga ya Bu ya? Sudah berapa tahun berarti Bu? 20 tahun 70. Oh, dari tahun 70. Aku lari dari Madiun, bekerja sama orang Surabaya 10 tahun.
aku nggak menjual kepinteran, jual tenaga. Karena aku kan sekolah sampai kelas 3 SD. Oh, sekolah sampai kelas 3 SD, Bu? 3 SD, jadi aku nggak pengalaman masalah sekolah tuh nggak ngerti. Oke. Kalau cari uang aku ngerti. Nah, terbukti nih ya salah satunya ya. Gitu loh. Jadi kalau ditanya soal bahasa pun aku kan sudah bilang jangan tanya bahasa yang aneh-aneh, aku nggak akan bisa menjawab. Kalau bahasa sehari-hari aku bisa menjawab, soalnya waktu masa kecilku kumpulanku udah sama, istilahnya sama pedagang kecil-kecil di pasar itu loh. Jadi nggak bisa bahasa sekolahan bahasa masuk nggak Inggris bisa. Gitu, masih nggak bisa gitu ya, Bu. Tapi keren loh, maksudnya kelas 3 SD tapi otaknya otak bisnis. Ya memang. Emang punya. Soalnya kan aku lahir tanggal 10 bulan 10 tahun 53. Oke. 65 waktu itu Madiun kan itu peristiwa G30S. Jadi sulitnya setengah mati di kota Madiun, hancur, berantakan. Sekolahan pun ditutup dan mungkin ada sekolah buka, orang tua saya nggak bisa membiayai aku sekolah. Jadi nggak ada cita-cita mau sekolah, mau jadi orang pinter, enggak. Cita-citanya hanya cari uang. Ya itu dari umur 12 aku sudah mulai kerja, sudah menghidupi kedua orang tua saya. Hebat sekali. Sama 2 adik saya. Ini bisa menjadi inspirasi juga buat kawan kapal. Ya memang. Gitu. Adik saya tambah Mas bisa SMA. Aku sendiri SD kelas 3. Ibu berapa bersaudara, Bu? 3. 3 bersaudara. Ibu yang paling tua. Yang paling anak pertama. Anak pertama. Jadi seakan-akan waktu tahun itu dikejar harus bekerja. Gimana caranya kerja? Yaitu tak tekuni caranya lari sana lari sini asal mendapatkan uang untuk makan waktu tahun itu. Terus aku lari ke Surabaya, ikut orang 10 tahun. Saya katakan aku enggak menjual kepintaran, aku menjual tenaga. Apapun aku kerjakan. Tapi tadi Ibu kan sempat bilang cerita juga nih, Bu. Ibu anak pertama, jelas ya Ibu sebagai pebisnis. Tapi adik-adiknya Ibu apakah ikut merintis bisnis juga? Enggak. Malah sama sekali enggak? Berarti Ibu satu-satunya di keluarga? Cuma aku satu-satunya yang sampai hari ini sukses dalam bisnis. Memang Menarik. dari dulu aku seneng jual-jual pisang goreng, ketela goreng, semua tak jual waktu di Madiun tuh. Pokok dapat cuan. Dapat cuan kawannya. Betul. Iya. Nah, ini saya pengen tahu juga, Bu. Ibu kan awal mula berarti dari nasi pecel terus mulai merambah ke yang sambal burudi ini. Terus pasti banyak kreasi-kreasi juga ya, Bu ya. Ini kan kita kan Ibu ini kan konsep ini dulu depot ya, Bu ya. Depot, apakah mungkin dari depot ini pengen membuat sebuah inovasi lagi, Bu, ke depannya? Ibu kan sudah membangun pusat oleh-oleh nih sebelahnya, jauh lebih besar juga, ya kan? Apakah ada inovasi-inovasi lain lagi, Bu, yang mungkin Ibu pengen kan gini coba ya, bangun? kalau mau inovasi lagi, karena sudah umur ya aku ya, mungkin sudah stop lah. Apa mungkin nanti bakal dirintis sama anak-anaknya Ibu? Ya, mungkin anak-anakku yang akan meneruskan. Aku sudah puas dengan membangun pusat oleh-oleh itu. Berarti cita-cita Ibu dari awal yang dari Depot Burudi itu bangun beberapa titik cabang. Impiannya yang paling besar yaitu membangun pusat oleh-oleh. Pusat oleh-oleh itu, dan aku merangkul UMKM di Surabaya. Itu yang membuat saya berbesar hati. Senang setengah mati untuk membantu UMKM. Programnya pemerintah kan majukan UMKM. Wali kota juga ngomong UMKM. Waktu dulu Bu Risma juga pesen Burudi UMKM. Pak Dekarwo juga pesen UMKM. Jadi seakan-akan aku enggak mau maju sendirilah. Kebetulan dengan masalah pandemi ya, kasihan banget UMKM saat ini enggak
belum ada yang menampung ya, mewadahi UMKM nggak ada. Berarti ini ibu gandeng UMKM-nya, ibu seperti kayak open lowongan gitu, maksudnya mereka untuk masuk, atau ibu malah datang menghampiri mereka terus ngajak, atau memang dipilih gitu Bu? Dipilih yang sudah binaan. Oh, yang udah binaan. Banyak binaan dari Pemkot. Oke, kerjasama dengan pemerintah ya Bu berarti produk-produknya kan banyak. Sudah terjamin, bagus, dan packagingnya juga bagus, nggak kalah dengan yang lainnya ya. Lainnya juga bagus-bagus loh, punya UMKM. Cuma sayang nggak ada yang mewadahi. Ya kebetulan aku punya tempat lahan seperti itu. Besar lahannya. Aku mau menggandeng UMKM, aku nggak mau lah maju sendiri lah. Aku mau bagi-bagi lah. Gedung segitu gede, aku cuma sekitar berapa meter untuk aku punya yang produk. Ini ya Bu ya. Tapi selainnya UMKM semua itu. Cuma kan ibu sendiri yang produknya Bu Rudi ini kan memang sudah dibuat untuk oleh-oleh juga ya Bu ya. Iya. Soalnya saya waktu datang ke yang cabang pusat itu Bu, orang-orang kalau misalkan keluar mungkin turis lokal ya, maksudnya dari luar kota, mereka datang sudah bawa yang jus-jusan gitu Bu. Semua masuk di Bu Rudi pasti bawa sambal. Lah, sekarang ini kan tempat gede. Iya. Carinya sambal. Tapi namanya ibu-ibu, lirik sana, lirik sini, ada keripik tempe. Ambil sih. Ya itu loh yang membuat saya senang. Yeah. Berarti UMKM kan terangkat gitu loh. Aku senang sekali membantu mereka bisa ekonomi itu loh, bisa berjalan gitu loh. Karena kena pandemi ini ya susah loh. Banyak yang susah. Tapi setelah aku buka oleh-oleh ini, terbantu mereka. Aduh, alhamdulillah loh. UMKM terangkat. Iya. Saya memberikan tepuk tangan dulu buat Bu Rudi. Soalnya impiannya untuk membangun UMKM di daerah-daerah, termasuk salah satunya di Surabaya Bu ya, itu akhirnya sudah tercapai ya Bu. Wah, sudah banyak. 600 UMKM yang masuk. 3.500-an produk. Oke. Itu macam-macam ya Bu ya berarti ya? Wah, banyak macam. Nggak hanya produk makanan saja, tapi mungkin ada produk lainnya, mungkin kayak apa ya? Kan ada juga UMKM yang pakaian. Ada. Ya ini, aku kan punya produk sambal. Tapi aku sampai hari ini juga menerima produknya UMKM sambal. Oh gitu. Tidak takut bersaing Bu? Enggak. Menurut aku dari dulu orang tua saya bilang rezeki masing-masing. Karena aku dulu memangnya orang enggak punya. Istilahnya tanteku, saudara mamaku, semua orang punya. Orang punya duit. Hanya keluargaku sendiri yang enggak punya. Jadi sampai hari ini suara mamaku tuh selalu dengar rezeki masing-masing. Makanya aku produk sambel loh. Kenapa aku mau terima sambelnya? Ibaratnya kayak kompetitor juga. Nah, itu loh yang membuat apa ya? Menurut aku rezeki tambah banyak. Iya. Jadi, terbukti kan Bu ya. Aku enggak mau maju sendiri. Seperti sambal pecel. Sambal pecel aku nih punya juga sebenarnya. Sendiri. Tapi Ibu juga jualan dari yang hasilnya orang. Punyanya di pusat oleh-oleh ada 20 macam sambal pecel. Salah satunya punya Bu Rudi. Dan aku nggak pernah menjelekkan produknya orang. Iya. Kalau orang mau tanya, Bu Rudi mana yang enak sambal pecel? Bu, selera. Betul, dari selera. Ponorogo sendiri, dari Kediri sendiri, cita rasanya kan sendiri-sendiri. Yang punya Bu Rudi, punyaku ini. Aku nggak pernah ngomong punyaku paling enak, enggak. Berarti Ibu itu kan Ibu sempat singgung dari Ponorogo, dari kota lain. Berarti memang Jawa Timur atau malah se-Jawa Bu? Se-Jawa ini banyak yang datang ke menawarkan untuk masuk ke Bandung juga ada, Solo juga ada. Jadi pokoknya termasuk UMKM lah. Siapa yang mau bergabung bisa datang di tempatku. Untuk kan jualan untuk titip, tempatnya kan gede. Berapa lantai Bu? 2 apa 3? 4 lantai. 4 lantai. Yang atas untuk hall ya, dibuat
Oh, ada hallnya juga. Ya, karena aku banyak temen ya, aku orang Madiun, Kumpul-kumpul. banyak dosen, profesor, dokter itu semua banyak tetanggaku. Siapa yang mau pakai silahkan ya. Atas itu untuk musola sama hall ya. Yang bawahnya Lantai 3. ini dibangun resto. Oke. Oh, ada restorannya ya. Nanti akan pindah jadi satu. Oh, yang lama pusat, yang di Dharma Husada yang bakal pusat pindah kan ke situ. udah jelek lah. Kita mau tingkatkan lebih bersih, lebih bagus. Tapi kadang-kadang pro dan kontra. Iya, Enak karena ngene orang sini, Bu sudah Rudi, sudah jarene. maksudnya udah terbiasa sama yang depot Iya. yang lama itu, Bu, ya kan? Tapi aku mesti tegaskan, Bu, enggak apa-apa, ngene sana ada liftnya. Tapi enak ngene kene, Bu Rudi. Iso ndelok goreng, iso ndelok Bu Iya, Rudi iya. ngene. Padha ae entik ngene sana ya Karena ndelok aku. yang di pusat dapurnya kan terbuka. Iya, kan? justru orang senangnya Senang seperti banget itu. gitu. Iya, betul. Kalau tertutup kadang-kadang orang nggak minat. Iya. Kayak aku masak gitu, Bu Rudi masak apa? Oh ini loh Bu, buat oseng-oseng, iya aku mau. Wah gitu Jadi loh. sambil bincang-bincang dengan pengunjungnya juga ya. Kadang mesti lihat pengunjung-pengunjung itu mesti lihat kesibukanku itu loh. Iya, Itu loh yang membuat aku tambah semangat gitu loh. Makanya waktu saya datang itu kan, Bu, datang lihat langsung, Bu Rudi masih ituin daun pisang. Mbak kalau datang di tempatku pusat, Pasti ada Bu Rudi. pasti ada Budi dan nggak mungkin aku duduk di kasir. Kalau mau cari di dapur atau di gorengan itu, aku pasti terlibat di situ. Oke, tapi kan Ibu terlibat, maksudnya tetap kerja ya di depotnya, Bu ya. Sambil masak, maksudnya kayak yang buat sambelnya tetap Ibu juga. Enggak toh, sekarang udah anak-anak. Oh gitu. Sekarang sudah berdiri sendiri. Karyawannya Jadi ya? steril sekali sekarang. Oke. Dulu kan campur. Campur ya. Campur sama rumahku. Jadi satu rumah nih bau sambal semua. Sekarang berdiri sendiri pabriknya untuk pengepakan sendiri, untuk penggorengan udang sendiri, untuk karyawan ini apa? Packagingnya sendiri-sendiri sekarang sudah kan besar Mbak, sudah ya. Betul sih, betul. Iya, jadi kan. Tapi kalau maksudnya kalau untuk di depotnya Ibu tetap yang ngulek sambelnya atau enggak ya udah pabrik. Kalau pabrik sambal ya? udah tersendiri. Oh gitu tersendiri. Enggak boleh sembarangan sekarang. Oh gitu. Berarti yang untuk depot itu lebih ke makanannya yang lainnya, Bu ya. Makanan. Soalnya kan ada juga kalau favorit saya itu, Bu, udang empalnya. Nasi Ya, empal. kalau empalnya se-Surabaya nggak ada yang sama empal Iya, beda aku. soalnya, Bu, Beda, betul. itu bumbu desa. Bumbu desa. Itu racikan resepnya Ibu sendiri. Aku nggak punya chef kok. Iya sih. Ini chefnya soalnya ya, Bu. Asalnya tetap aku yang ngajarin. Masih sampai sekarang Ibu masih yang Sampai masak? sekarang, Oke. tapi ya sekarang kan udah ada takeran-takeran. Iya. Kalau buat bumbu empal, ketumbarnya sekian kan udah ada sekali buat banyak. Iya, ya, Kalau betul, dulu betul. pertama ya juga aku. Ibu ya. Tambah sekarang nih mungkin lupa aku bumbunya apa, Iya, apa. iya. Mbak-mbakku kan bisa, mbak-mbakku kan Betul. ikutnya udah 20 tahun, 15 tahun. Oh, termasuk maksudnya pegawai lama juga ya, Bu ya? Oh, lama-lama. Setia ya, Bu ya? Gini ya, kita sama-sama kerja, sama-sama cari uang. Ya. Aku sudah katakan tanpa mereka aku juga nggak bisa kerja sendiri. Betul. Ya, aku selalu tekankan seperti itu pegawai-pegawai. Kamu perlu uang, aku perlu tenaga. Ya. Ayo kita sama-sama kerja. Memang tanggung jawab 100% di pundakku. Kamu paling tanggung jawab 60-70, tapi nak kamu tetap mengikut aku, nggak mungkin bisa lari ke orang lain. Aku nyukupi mereka. Itu Salut untuk saya sama Ibu. Maksudnya karyawanku. biar orang juga tetap setia ya, Bu ya? Setia sama ada yang 30 tahun. 30 tahun. Ada. Sebelum aku jual, Yang ini ya? ini kan aku usaha sepatu. Yang sepatu itu. Iya. Oh, berarti dari sepatu malah ke bisnis makanan ya, Bu ya? Karena gara-gara pasar turi terbakar. Bakar. Oke. Tapi sebelum pasar turi terbakar aku udah jualan di pinggir jalan. Oh gitu. Pakai mobil, ya iseng gitu loh. Oh iya. Ayo, Mbak, dodolan sego pecel, tak bilang gini. Jadi
Mbak E tak bawain nasi setremos sama lauk-lauk jual. Tapi aku tetap pagi ikut loh. Ikut. Nanti jam 8 aku ke Pasar Turi, ini selepas ini Mbak E yang nerusin. Oh gitu. Sampai sekarang Mbak E ikut aku. Oh sampai sekarang 30 tahun itu ya Bu? 30 tahun dari gadis sampai sekarang anak 2. Oh oke. Menarik. Nah ini saya mau tanya juga nih Bu. Ibu kan berbisnis ya Bu ya. Tapi kan Ibu juga sudah berkeluarga. Ya kan? Nanti rencana kan bisnisnya bakal diteruskan sama anak-anak Ibu. Benar. Benar kan? Nah tapi nanti kalau misalkan saat Ibu sudah melepas bisnis ini Bu, Ibu nanti ada impian apa lagi sih Bu yang pengen Ibu lakukan? Apa mungkin sudah cukup dari yang pusat oleh-oleh itu? Kalau aku punya cita-cita, enggak akan ngelepas selama aku masih bisa bekerja. Oke. Jadi aku nggak mungkin nanti pensiun tinggal duduk-duduk, enggak. Tetap bekerja. Tetap bekerja terus. karena yaitu kembali aku suka sekali. Sebuah kecintaannya, Bu, ya? Kecintaanku. Iya. Tapi kalau ini Bu, balik lagi ya Bu ya soal keluarganya Ibu. Kesehariannya Ibu di rumah, apakah masih suka masak untuk keluarga atau malah sudah ada asisten rumah tangganya yang Nah masak? gini, kalau soal keluarga, Soalnya Ibu kan bisnis nih Bu ya, kerja dari kan anak terus ya. dari anak satu, kan aku masih kerja ikut orang Ya. waktu itu. Jadi anak 1 sampai anak 4 sekolah daftar sendiri, berangkat sendiri, bayar sendiri, seragam beli sendiri, saya tidak ngurus anak. Oh itu. Karena saya bekerja. Ya. Jadi anak saya nih Mandiri ya Bu ya? mandiri dari kecil, Besar besar sendiri. Pokok tak kasih makan, uang makan? ya aku yang kerja. Oh gitu. Sampai hari ini anak mandiri semua. Mandiri semua. Sekolah sampai sekolah apa namanya? Apa? Di mana? Mahasiswa apa itu semua dia. Kuliah? Lucu waktu anak saya sekolah dapat IPK? IP cuma 2,9. Oke. Saya ini teriak. Oh, kenapa Bu? Nilai kok cuma 2,9 lah. Menurut aku dulu kan jelek rapot segitu. Iya, oke. Anak saya ketawa. Mama nggak ngerti. Dapat IP 3 itu loh, mah ngoyo susah mah. Sekolah gini. Sampai aku diketawai temanku. Lu nggak ngerti lah, nggak ngerti aku lagi nggak ngerti. Soalnya kan Ibu tak masih pikir 3 SD 3 ya, Bu, itu, ya? 3 itu rapot dulu kan elek 3 itu. Oke. Sangat jelek. Ternyata IP itu 3 itu wis ngoyo. Sekarang udah susah. Jadi anak-anak saya tuh mandiri sendiri. Oke. Nggak pernah tanya tentang pelajaran. Nggak pernah. Malah. Tidak pernah. Tapi Aku nggak bisa jawab. Tapi maksudnya apakah berarti Pak Rudi yang menggantikan di rumah, maksudnya yang Enggak, dulu Pak Rudi juga bekerja. Cuma Pak Rudi sekolahnya lebih tinggi. Oke. Lebih tinggi, aku memang enggak sekolah. Tapi pasti di rumah baik Bapak sama anak-anaknya Ibu pasti ada dong masakan yang jadi favoritnya mereka. Enggak ada, Nggak apa ada? adanya dimakan semua. Tempatku enggak ada favorit. Ada kerupuk ya dimakan kerupuk, ada tempe ya dimakan tempe. Mungkin maksudnya ada menu makanan yang Ibu buat terus mereka jadi wah ini nih menu andalan Enggak ada. yang Bu Rudi gitu. Enggak ada. Nggak ada Nggak sama ada. sekali. Sampai hari ini Sampai hari ini. apa yang ada saya makan. Oh gitu. 60 tahun yang lalu yang pernah saya makan, hari ini pun aku makan. Apa Bu? Tahu, nasi karak. Nasi karak. Kemarin baru makan nasi Gimana, Bu? karak. Ibu Aku buat buat sendiri? sendiri. Sisa nasi tadi malam aku jemur kering. Oh, yang kayak keripik tuh ya buat karaknya ya? Kamu nggak mungkin makan nasi karak. Tapi kayaknya saya pernah tahu sih Bu, maksudnya nasi karak itu. Nasi Soalnya karak yang saya sisa sendiri juga, nasi dijemur. dijemur. Kalau sudah kering, direndam, dimasak lagi, dikasih kelapa, makannya sama ikan asin. Baru kemarin aku buat. Oke. Tak masukin di video, tak kasih teman-teman. Loh, aduh, Pada mau tuh, Bu, teman-teman pasti. komentari kamu kisah makan nasi karak. Masih. Masih 60 tahun yang lalu aku makannya ini. Itu dijadiin bisnis juga kan Bu?
Ibu juara juga nggak Bu? Karena pasti kalau apa yang dibuat Bu Rudi dari tangannya Bu Rudi pasti bakal enak juga Bu. Ya memang bener kok Mbak katakan apapun Gitu yang ya? saya masak itu Jadi bisa sukanya enak. orang-orang. Padahal aku nggak hobi masak loh dulu. Dan nggak belajar malah ya Bu ya? Nggak belajar. Jadi semua pengetahuan soal masakan yang Ibu buat itu mengalir aja Bu? Mengalirnya begini, dulu masa kecil di kampung, kalau ke kanan, ke kiri, mesti ke tetangga toh. Iya. Kebetulan tetanggaku tuh kebanyakan orang Jawa. Aku orang miskin, jadi nggak mungkin toh mau kenalan dengan orang-orang yang Ya, lebih. salah satunya kita kasih makan untuk berkenalan. Pokok dikasih makan Iya. zaman dulu, bantu toh. Apalagi waktu itu Madiun kota parah. Iya. Tiap hari bantu tetangga. Masak. Lah, mesti tanya toh, Mbah ini masakan apa? Jangan bening dok, gini ya. Oh bumbunya ini. Itu terekam terus. Jadi sampai hari ini aku masak ini nggak ada kepintaran masak loh. Bukan kayak chef ya sekolah masak, enggak. Berarti bisa dikatakan ini talenta Bu? Benar. Iya kan? Merasakan masakan orang tuh aku kadang bisa masak. Apalagi waktu bekerja kan nggak mungkin masak. Apa yang Iya. dimasak? Iya. Boro-boro ikan ayam. Iya. Paling goreng tempe tahu zaman dulu. Dengan sambal. Itu masa kecilku. Sambel sudah itu aja. Semur, sop, nggak ada itu. Nggak ada. Tapi bisa masak aku nih. Talenta itu sih Ya. Bu berarti ya. Aku bisnis sepatu ya nggak masak di rumah. Iya. Tapi tetap masakan desa aku paling suka. Jadi kayak masakan restoran gitu Iya, sampai hari ini ya suka lah. Nggak mungkin aku ngomong nggak suka. Tapi kalau masak lodeh biar 3 hari lodeh ya lodeh aku terus suka. Oke. Makanya nasi karak Bu kemarin aku baru buat. Tak makan sama ikan asin. Ikan asin. Tak suruh video pegawaiku, ayo tak sebar no teman-temanku. Biar pada mau Bu, akhirnya dijual. Di situ lagi Bu, jual lagi Bu. Jangan, kalau nasi karak tuh mungkin ya terlalu jadul lah. Oke. Nggak boleh. Soalnya image-nya kan itu nasi sisa. Iya toh? Iya. Memang nak zaman dulu waktu aku kecil nasi sisa. Entah itu sisanya dari restoran entah apa. Pokoknya belinya di pasar sudah jadi karakternya. Kalau sekarang ini kan mesti ya agak bersih sedikit lah. Iya. Aku punya nasi sendiri, tak cuci, tak jemur. Enak loh itu. Kalau kasih kelapa, kasih garam. Terus dikukus, itu enak sekali. Tambah tak pikir-pikir, oh ini loh, nasi dicuci kan otomatis gulanya hilang. Iya. Lah, aku sampai bilang gini, aku nak tiap hari makan nasi karak, gak iso kencing manis iki nasi tak cuci. Teman-temanku pada komentar kan niku lho tuh, jadul sik iso mangan sego karak kayaknya. Oke Bu. Ya itu beberapa hal yang memang sudah Bu Rudi sharing kan ya tentang bisnisnya, kesibukan sehari-harinya, kehidupannya dalam berkeluarga juga ya Bu ya. Iya. Nah satu nih Bu, pertanyaan penting yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Ibu di Depok pakai garam apa? Oh, kalau garam, aku memangnya dari dulu. Dari dulu. Cap kapal. Garam cap sampai kapal. waktu tahun berapa tuh royokan kapal tuh sampai aku ambil sendiri loh di godangnya. Oh gitu. Aku marah-marah, aku harus minta. Maksudku aku harus minta sekian bal, kan aku selalu pakai kapal. Iya. Oh, makasih lah ya Bu ya. Jadi memang enak kok masakan Jawa dikasih garam kapal nih kok sedep gitu loh. Waduh, enak kok kapal. Enak kawan kapal ya. Jadi makanya masak apapun pakai garam kapal. Niru Bu Rudi aja. Niru Bu Rudi aja, betul. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Ya, sudah
sejam kita berbincang-bincang. Semoga nanti bisnisnya Ibu makin sukses. Amin. Ya. Semuanya diperlancar. Amin. Ibu sehat selalu, diberikan umur panjang ya Bu ya. Amin. Keluarga tetap sehat selalu, bahagia selalu. Oke, mungkin kawan kapal sekian dari kita, dan jangan lupa juga saksikan ya, karena Bu Rudi bakal masak di kitchennya Garam Cap Kapal. Penasaran akan masak apa? Jangan lupa nanti tetap stay tune di Instagramnya Garam Cap Kapal dan juga di channel YouTube Garam Cap Kapal. Oke, see you.